Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Jumat, Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Terima kasih masih setia, masih bersama dengan kita ya, gitu untuk belajar Metaverse ya, Training Studio Metaverse Batch 11 yang sudah menginjak hari keempat di hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 ini. Bertemu lagi bersama saya Raka Fauzan Hatami seperti hari pertama ya, hari Senin setelah hari Selasa dan Selasa, mohon maaf, setelah hari Rabu dan Kamis kemarin dengan Pak Sena. Hari ini saya yang akan memandu kegiatan Metaverse Batch 11 di hari keempat ini dengan materi ada presentasi ya dari ruang pameran dan sistem pembayaran digital dalam ruang yang nanti akan dipaparkan oleh Mas Rizky dan juga tim dari Seameo lainnya gitu yang nanti akan memandu Bapak dan Ibu serta teman-teman semua untuk belajar atau untuk memasuki ruang pameran yang diharapkan nantinya ruang pameran tersebut juga dapat dibentuk di ruang metaverse Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Dan lalu nanti setelah itu akan ada penjelasan tugas ya, tugas untuk presentasi karena peserta batch 11 ini sedikit ya gitu. Jadi kita harapkan selesainya bisa cepat dan lalu juga bisa presentasi di besok dan atau hari Senin gitu. Jadi pastikan setelah menerima materi-materi di hari Selasa, Rabu dan Kamis, nah silakan untuk diimplementasikan, dibuatkan tugasnya dan silakan tanyakan kepada mentor-mentornya. Kemarin ada Mbak Lutfi, ada Mas Malvin, dan juga yang lain-lain yang sudah ikut serta gitu ya untuk menjadi atau memberi ilmu kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Jadi dipersiapkan room metaverse-nya sekolah Bapak dan Ibu dan dipersiapkan untuk besok presentasi dan juga hari Senin gitu. Nah, dan tidak perlu berlama-lama lagi ya gitu. Kita akan mulai sesi pertama yang akan dipandu atau akan dipresentasikan oleh Mas Rizky ya, Mas Rizky Anugrah Ananto dari tim Seameo bersama dengan tim yang lain yang akan mempresentasikan presentasi ruang pameran dan sistem pembayaran digital. Silakan Mas Rizky, apakah sudah siap? Baik, Pak Raka sudah siap. Baik, waktu dan tempatnya dipersilakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Pak Raka. Sebelumnya mohon izin untuk peserta Bapak Ibu buat apakah semuanya menggunakan device laptop atau handphone atau keduanya. Untuk yang menggunakan device laptop, setidaknya laptop bisa raise hand. Ya, silakan Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang menggunakan laptop ya, bisa raise hand di kolom partisipan. Jadi kita tahu siapa-siapa saja yang menggunakan perangkat laptop dan juga perangkat HP mungkin ya. Silakan Mas Rizky, sudah ada satu orang yang raise hand. Oke, karena di sini kita bakalan nyoba metaverse-nya. Jadi saran saya untuk menggunakan laptop karena ya sebenarnya HP bisa, tapi biasanya yang kuat itu laptop. Jadi kita tes saja barangkali yang menggunakan laptop dan HP bisa raise hand. Baru 3. Sudah 4 dari Tanjung Pinang dan juga dari Ma'arif Banyumas. Oke, sepertinya cukup ya Pak. Mungkin kira-kira 4 dari 20. Mungkin yang lain kalau dari handphone juga tidak masalah. Jadi hari ini kita bakalan pameran ya, pameran lebih ke seperti mempresentasikan. Jadi kita bakalan nyoba yang namanya ruangan metaverse ini ya. Jadi mungkin beberapa hari yang lalu kita sudah buat, sekarang kita nyoba. Jadi pertama-tama bisa diklik link yang ada di chat. Sudah ada link di chat. Untuk yang pakai laptop dan pakai handphone bisa dicoba link tersebut, bisa diklik. Dan untuk misal yang tidak bisa mengikuti masuk ke hub-nya, tetap saya berikan share screen kok.
Oke, permisi Pak Raka, sudah terlihat ya layar saya? Udah terlihat atau belum? Sudah terlihat, Mas Rizky. Masih loading ya? Ya, baik. Makasih Kak. Pak. Ya. Jadi di sini kalau kita ngeklik link tadi, kita bakalan ketemu laman loading ini. Dan kenapa saya sempat tanyakan tadi perlu laptop yang ada butuh laptop atau bukan, itu karena untuk processing ini sangat berat. Benar-benar berat. Nggak bohong, berat banget. Dan kedua, kalau misal saya tadi kan nanyakan kan laptop atau HP ya, laptop dan HP. Jadi kalau misal laptopnya ini loading terus, nggak masuk-masuk, itu tandanya nggak kuat. Nah, kalau laptop saya ini sudah entering room, nanti bakalan masuk. Kalau belum, kalau seperti tadi terus, bisa pertama ganti ke HP, kedua, kalau masih HP belum bisa, berarti itu masalah WiFi. Kalau masalah WiFi, cukup lihat dari share screen saja. Oke, kalau semuanya sudah join, sekarang kita bakalan punya pilihan nih. Di sini ada 3, join room, enter on device, or spectate. Oke. Ya. Jadi di sini ada 3 pilihan nih, join room, enter on device, atau spectate. Kita kalau punya Oculus, kalau kita punya VR, itu kita bisa klik enter on device. Tapi karena di sini kita mau join yang simpel-simpel aja dulu ya, kayak versi simpel aja, kita klik yang join room. Kalau join room, setelah itu kalian ada kayak ini nih, ada kayak gambar mikrofon sama gambar speaker. Nah, ini sama kayak Zoom, kita masuk apabila mau masuk Zoom. Kalau masuk Zoom kan alangkah baiknya kita nge-mute dulu kan barangkali kalau kita posisi rumah kita, posisi situasi. Alright, cek. Oke. Kalau kita Zoom, alangkah baiknya kalau kita nge-mute dulu kan, nge-mute dulu, terus ya barangkali situasi kondisi kita rame, jadinya kita nge-mute dulu. Jadi pastikan ini yang ada mute ini ada sebelahnya ada kayak tombol gini, pastikan geser ke kanan dan mikrofonnya kesilang. Jadi saya ulangi, kalau kita masuk bakalan ada Hubs Mozilla, room name ada bukan Xiaomi bla bla bla, ada 3 pilihan, join room, enter on device sama spectate. Kita klik yang join room. Setelah join room, nanti bakalan ada ini, dan saya sarankan untuk di-mute dulu, pastikan mikrofonnya tersilang. Ada coretannya seperti ini. Kalau sudah, kita klik enter room. Oke, saya lihat kalau di sini tuh semuanya berusaha join, tapi masih in lobby. Jadi mungkin masih bagian proses loadingnya ya. Oke, saya tunggu ada beberapa yang bisa gabung terlebih dahulu. Oh, ini udah ada dari Forest Komodona SMKN 1 TPI. Halo. Halo. Cek, cek. Halo Kak, halo. Nah, di Mozilla Hubs ini, di sini kita bisa juga interaksi sama Kak. Kalau yang seperti ini tuh, Kak Foresko bisa diam sebentar, mau jadi saya hentikan peraga aja. Oke, jadi ini di sini bakal ada nama di atas, itu nama kita, nama nickname kita. Kalau kita masuk avatar, seperti kita bisa ganti nama di Zoom, kita bisa ganti nama di sini. Caranya gimana?
Kita ke bagian people, kanan atas. Ini kita cari yang ada U-nya, ya. Jadi ini kan saya Rizky nih. Ini di sini saya bisa ganti avatar, saya bisa ganti nama. Kalau ganti avatar ya change avatar, nanti pilih salah satu avatarnya. Tapi kalau kita ganti nama, tinggal ganti nama aja nih. Ada display name, ada kayak bar, form, ini kita ganti aja nama aja. Karena nama Rizky, klik accept, udah keganti. Tinggal silang aja. Nah, di sini ini ada Kak Foresco Moreno dari SMKN 1 TPI. Ini kalau kita lihat kan yang atas tuh nama. Nah, kalau yang ada kayak makhluk kayak gini tuh, ini namanya avatar. Nah, avatar itu representasi atau ya bisa dibilang kayak mukanya kita di dunia virtual ya. Di sini kan kok bentuknya avatar kayak gini. Nah, berarti kayak misal kita nggak bisa mas benar-benar masuk ke dunia virtualnya, kita cuma bisa ngelihat lewat layar kan, ada batas berupa layar. Nah, ini di sini kalau di dunia virtual, di metaverse, kita bakalan butuh avatar untuk merepresentasikan diri kita waktu masuk ke metaverse-nya. Jadi halo Kak Foresco, selamat datang di Padepokan Siameo. Semuanya juga saya lihat udah banyak yang coba join di sini ya, join the lobby, ada juga live. Itu ya seperti yang saya katakan tadi ya, itu kadang bisa kalau di laptop, kalau kadang bisa. Kalau tidak bisa coba di HP. Kalau di HP masih tidak bisa berarti kedua device nggak muat berarti. Mohon maaf, coba bisa melihat dari share screen aja. Oke, jadi langsung aja kita adain room tour kameran. Jadi setelah kita spawn, kita bakalan spawn posisinya seperti ini nih. Menghadap ke pintu, ngelihat, ya pokoknya ngadap ke pintu sesuatu lah. Nah, di belakang kita, di sini ada yang namanya digital library. Ya, karena ini mirip perpustakaan ya. Ada buku, ada tempat duduk, macam-macam. Di sini bakalan dijadikan buat digital library untuk pasang e-book kita. Jadi buat teman-teman barangkali yang punya yang punya e-book, dan pastikan e-booknya itu ya legal ya, maksudnya gratis dan legal, itu bisa dipasang di sini di Padepokan Siameo sini, bisa ditautin ke sini lah katakanlah. Dan kalau di Padepokan Siameo kita juga bisa duduk, di kursinya. Contohnya ada kursi ya. Kalau kita tekan tombol spasi, ini akan muncul nih, akan muncul kayak gini. Akan muncul kayak logo orangnya ini. Kalau kita arahin kursornya ke orang, akan muncul ya logo orang lagi. Kayak gini. Jadi ada macam-macam, ada 2, bisa banyak tergantung lokasi tempat duduk. Kalau kita klik logo orangnya, kita bakalan animasi duduk. Oh, aku duduk bareng Kak Francesco. Nah, jadi ini posisi kita lagi duduk ya. Ya, walaupun misal katakanlah kalau kalian lagi berdiri di belakang komputer ya itu beda cerita sih ya. Nah, ini cuman representasi aja kalau avatar kita tuh duduk. Oke. Jadi di belakang ada library, terus kalau di sana kan ada pintu tuh ya. Di belakang Kak Foresco itu ada pintu. Kalau kita jalan di sini bakalan ada pintu yang mana terusannya tuh ke meeting room. Kalau kita di sini kan ada di kiri atas ada go to, ada link ya.
Itu kalau kita klik go to, kita bakalan tembus ke ruangan setelahnya. Oke, mungkin ini kalau saya lihat masih pada loading loading ya, kalau boleh tahu Bapak Ibu, apakah masih di sesi loading atau udah masuk room-nya? Oke, masih banyak yang loading. Saya jujur emang maklum memang berat. Masih loading. Baik. Oke, kalau memang masih loading, mungkin bisa saya lewat share screen saja ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada meeting room yang mana secara formal kita ngadain meet di sini. Dan kalau misalkan kita mau share screen sesuatu nih ya, kita di sini di Mozilla Hub juga bisa membuat tulisan 3D. Jadi kita ke kolom chat, kita ketik sesuatu, pastikan caps lock semua biar kelihatan. Saya nggak semua. Kalau terus habis itu di sini ada 2 opsi ya. Ada 3, mohon maaf, ada 3. Ada yang gambar emoji, itu untuk ngirim emoji. Ada gambar pesawat kertas itu untuk ngirim ke chat. Kalau kita klik, ini bakalan kirim ke chat. Terus, tapi kalau kita klik yang kayak gambar ini, kayak apa ya, tongkat ajaib mungkin. Kalau kita klik ini, ya loading sebentar. Kita bakalan ngebuat objek 3D berupa tulisan tadi, sesuatu. Nah, di sini kita bisa tempel. Kalau di meeting room ini kita bisa nempelin sesuatu di TV-nya. Di sini saya tempelin tulisan tadi. Nah, di meeting room juga ada kursi kan, kita bisa juga duduk kayak yang di depan tadi. Di depan tadi kita bisa duduk, di meeting room kita juga bisa duduk. Kalau kita tekan spasi, atau kalau yang pakai handphone tuh tekan layar pakai 2 jari secara bersamaan, habis itu bakalan muncul kayak gini. Oke, kalau kita mau duduk seperti yang tadi, kalau kita mau duduk, kita klik tekan spasi, terus klik logo orangnya. Nah, kalau misal masih kayak tinggi gini, berarti ini belum duduk ya. Kita ulangi lagi step-nya. Nah, sampai kayak gini. Oke, saya lihat mungkin ya banyak yang susah join ya. Karena sebenarnya kalau dari batch-batch yang lalu juga sama, banyak yang susah join. Posisinya berada di loading terus. Oke. Mungkin untuk meeting room seperti itu, sebenarnya masih ada di lantai 2. Dan kalau di lobby ini ada banyak logo ya. Ada logo SMK Bisa, SMK Hebat. Ada juga logo Siakis, Siameo, sama Tuturi Handaya. Ini juga logo Siamolek dan logo Padepokan Siameo. Ini ya, ini sebagai untuk tanda bahwa ini adalah hasil karya kami ya. Seperti halnya ada logo McDonald produknya McDonald, kita kasih logo kami dan logo asosiasi yang bersangkutan untuk sebagai dalam bentuk copyright atau apresiasi. Dan di ruang atas ada juga ruangan, kalau kita naik tangga, di sana ada banyak link
macam-macam, yang mana kalau kita klik, kita bakalan nyambung ke ruangan itu. Contohnya ini ada gedung KIS ya. Atau ini ruangan kurang tahu saya ini. Kalau ini ada juga kantor Sengkawit yang ada di Kalimantan Utara. Kantor PKN, kantor Pesona Khatulistiwa Nusantara yang ada di Jalan Sengkawit di Kalimantan Utara. Nah, tapi itu sama metaverse ya, bukan beneran kita bisa ke sana. Kita cuma bisa ke sana dalam bentuk metaverse-nya. Nah, ini saya coba klik salah satu link. Saya coba klik salah satu link, katakanlah saya mau coba yang ini nih. Kalau mau tahu ini gedung Distrik Jabar. Oh, ada yang bisa jauh ya. Fauzan SMK 1 Tanjung Pinang udah gabung ke room. Kalau yang udah bisa gabung ke room bisa ke lantai 2 ya, langsung saja. Lantai 2 cari tangga. Oke, kalau saya klik open link, nanti bakalan tembus ke tempat baru, ruangan baru, yang mana bakalan nge-replace ini. Nah, kalau misal kita ke ruangan baru, bakalan muncul tadi tuh, auto ending in sekian second. Kalau mau dua sesi boleh, tapi jujur kalau 2 sesi seperti ini, kita buka 2 tab Mozilla Hubs itu berat. Karena ini kebetulan ya, saya menggunakan laptop, ya bisa dibilang gaming, jadi bisa dibilang masih kuat ini. Oke, jadi kalau di gedung Distrik Jabar seperti ini, kalau mau masuk sama ya, tadi join room, stay muted. Nah, di sini kita bakalan masuk ke gedung Distrik Jabar. Nah ya, kalau mau tahu ini gimana cara buatnya seperti ini itu background foto kita lipat jadi 360, nanti tinggal jadiin background aja. Nah, kalau gedung Distrik Jabar itu seperti ini, keren banget sih. Di sini itu sisi luarnya. Kalau kita mau masuk, kita bakalan harus lanjut ke ruangan lainnya. Nah, ini sebenarnya salah satu upaya untuk membuat efisiensi ya. Jadi kalau misal semuanya kita taruh dalam satu ruangan, itu bakalan berat. Jadi katakanlah satu room. Jadi mohon maaf. Jadi kalau yang servernya, kalau yang sudah jadi ini namanya room, tapi kalau yang bangunan hanya bangunan saja itu namanya scene. SCENE. Nah, di gedung Distrik Jabar ini sangat efisien sekali. Kenapa? Karena scene yang luar dipisahkan dengan scene yang dalam. Atau mereka bisa dibilang berada di beda room. Jadi, kalau misal kita buat semuanya ya, buat luar dan dalamnya, itu ada kemungkinan kalau ukuran filenya kebesaran, sehingga nggak bakalan bisa masuk ke di-upload ke hubs-nya. Tapi kalau kita upload seperti ini, bagian per bagian itu bisa di-upload ke hubs-nya.
Oke, saya coba masuk ke bagian dalamnya Distrik Jabar. Oke, entering room. Nah, kalau dalamnya Distrik Jabar itu seperti ini ya. Jadi kurang lebih ya mirip mirip dengan itu versi itunya. Jadi ada orang lagi ngomong ceritanya di kantor. Oke, kita keliling-keliling seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Padepokan Cameo. Di Padepokan Cameo ini ada meeting room, ada digital library, sama ada juga room-room lain yang ada juga tautan yang tersambung ke room-room lain. Jadi kita bisa kemana aja dengan masuk ke Padepokan Cameo. Dan itu juga bagian dari buatan tim kami. Nah, lebih tepatnya di tim kami yang mana diketuai oleh Kak Malvin. Kak Malvin Benikristian. Jadi bisa dibilang untuk ketua dari pembuatan Padepokan Cameo ini adalah Malvin. Sehingga mungkin barangkali Kak Malvin bisa ada hadir di sini, Kak Malvin. Malvinnya lagi ada di meeting lain, Rizky. Oh, Malvin berhalangan hadir ya. Baik. Jadi seperti itu saja untuk meeting kali ini. Untuk presentasi kali ini, mohon maaf. Untuk selebihnya saya kembalikan ke Pak Raka ya. Baik, terima kasih Mas Rizky atas turunnya ya berkaitan dengan Padepokan Cameo tadi ya yang dikerjakan bersama-sama Mas Rizky, diketuai oleh Mas Malvin bersama tim yang menurut saya cukup comfy ya kalau dibuat dibuat aslinya gitu ya. Nah, kita harapkan nanti aslinya juga ada gitu. Namun untuk sementara kita baru bisa berjalan-jalan di ruang metaverse-nya. Link room metaverse-nya ini terbuka terus ya, Mas Rizky ya. Iya, Jadi selalu terbuka. Selalu terbuka. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman yang mau berkunjung nih jalan-jalan ngelihat apa-apa aja sih yang ada di room Padepokan itu, apa aja sih yang bisa kita pelajari atau bisa menjadi salah satu insight atau salah satu pencerahan gitu ya untuk membuat room metaverse di sekolahnya masing-masing. Nah, bisa melihat roomnya Padepokan yang tadi dipaparkan oleh Mas Rizky gitu. Jadi silakan saya share ulang ya linknya. Bagi yang ketinggalan, bagi yang mau jalan-jalan, silakan diklik link yang sudah saya lampirkan di kolom chat gitu. Dan juga bagi bagi yang tadi mau jalan-jalan ke Kalimantan Utara gitu ya, pengen ngelihat di gedung Dinas Pendidikan Jawa Barat kayak gimana sih gitu secara metaverse ya. Nah, silakan dilihat ke situ. Tapi tadi ya yang saya highlight dari penjelasan Mas Rizky bahwa lebih aman disarankan menggunakan laptop atau PC karena sangat berat ya. Tadi saya juga mencoba masuk room-nya tapi pakai HP dan itu benar-benar sangat lama gitu ya prosesnya. Walaupun pada akhirnya bisa tapi ya jadi ketinggalan juga gitu. Jadi disarankan untuk menggunakan PC ataupun laptop gitu. Silakan bagi ada yang mau ditanyakan ke Mas Rizky berkaitan dengan room metaverse-nya Padepokan Cameo tadi, sebelum kita lanjut ke penjelasan nanti yang akan dijelaskan oleh Mbak Lutfi ya, berkaitan dengan tugas gitu. Silakan Bapak dan Ibu serta teman-teman, jikalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Mas Rizky ada pertanyaan dari Mas Gio dari SMPN 1 Tanjung Pinang ya. Mau tanya kira-kira memakan waktu berapa lama ya untuk membuat metaverse pameran tersebut? Mungkin ini membuat metaverse pameran yang udah sesuai harapan lah gitu ya, Mas Rizky ya. Karena kan bikin Padepokan juga pasti lama tuh. Mungkin Mas Rizky bisa menjelaskan? Oke, baik. Izin menjawab ya. Mungkin waktu itu untuk metaverse Padepokan sendiri itu diketuai oleh Kak Malvin. Ya, waktu itu dia mengatakan 2 minggu itu komplit udah beserta meeting room, beserta ini, beserta itu. Udah kompleks lah. Dan untuk sesuai harapan, itu sebenarnya 2 minggu waktu itu tuh
enggak strict ya, enggak benar-benar full tiap hari buat 2 minggu sebenarnya karena disambi terhalang project lain, jadinya sampainya jadi 2 minggu. Sebenarnya kalau kita mau nge-push, bahasanya mungkin nge-push ya, nge-push full, benar-benar full dari katakanlah kita punya waktu sehari, itu cukup menurut saya untuk ruang pameran harapan. Jadi katakanlah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, ya mungkin perlu sedikit istirahat lah, istirahat siangnya atau mungkin barangkali sholat zuhur, sholat asar, itu jadi sesuai harapan. Kalau misal mau seperti ruang Padepokan Siameo, itu bisa jadi dalam sehari itu. Oke, berarti tidak kurang lebih 2 minggu ya, Mas Rizky ya? Iya, Ya, kan 2 2 minggu minggu. waktu itu mencari idenya juga, Pak. Oke, berarti 2 Tapi kalau minggu itu sudah gimana? 2 minggu itu sambil nyari idenya, tapi kalau sudah ada idenya 1 hari bisa jadi. Oke, berarti memang perlu mematahkan ide terlebih dahulu ya, gitu, sebelum dieksekusi, gitu. Nah, ini yang jadi salah satu bahan pertimbangan juga ya buat Bapak dan Ibu serta teman-teman, karena salah satu tagihan tugasnya adalah membuat room metaverse-nya sekolahnya masing-masing, yang mana di dalamnya ada ruang pameran, gitu. Nah, silakan untuk dipetakan idenya ya, gitu, sebelum presentasi besok dan juga Senin, gitu, kita berikan waktu 2 hari. Jadi silakan untuk dimulai dari sekarang, dimulai dari setelah penjelasan nanti Mbak Lutfi ya, gitu sebelum kita sesi hari ini kita tutup. Nah silakan mulai dipetakan ide-idenya akan seperti apa dan bagaimana, gitu. Jadi dimulai dari sekarang. Jadi besok presentasi gitu. Walaupun tadi seperti yang sudah di batch sebelumnya ya Mas Rizky dan Mbak Lutfi dan Bapak Ibu serta teman-teman. Jadi memang kita tidak harus sempurna gitu, harus bagus roomnya enggak juga. Tapi yang paling penting adalah kita melihat prosesnya, progresnya. Sudah sejauh mana dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Lutfi, Mas Malvin, Mas Rizky dan lain-lain itu bisa diaplikasikan oleh teman-teman dalam suatu room metaverse gitu. Mau bagus atau kurang bagus, ya itu akan itu belakangan gitu. Yang terpenting kerjaannya tuh kelihatan gitu. Oke, silakan bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan touring atau ya maksudnya apa jalan-jalan tadi ya jalan-jalan yang dilakukan Mas Rizky di room metaverse-nya Padepokan Siameo. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Baik, izin menambahkan, Pak. Oke, silakan Mas Rizky. Jadi karena di sini targetnya kan berupa ruang pameran ya. Ruang pameran bukan berarti seperti kami yang kita harus membuat Padepokan Siameo. Sebenarnya itu Padepokan Siameo itu terinspirasi dari tempat rumah Padepokan Siameo di mana kita organisasi Padepokan Siameo tinggal. Ya. Itu sebenarnya terinspirasi dari situ ya. Nah, kalau Padepokan Siameo kan kecil tuh ya, cuma rumah ya. Tapi kalau misal Bapak Ibu dari sekolah, ya bukan berarti Bapak Ibu buat satu sekolahnya ya, bukan kayak gitu. Cukup bisa aja buat aulanya saja atau ruangan apa, dan itu dijadikan sebagai ruang pameran. Oke. Mungkin kalau mau melihat ruang pameran ya bisa melihat yang Al-Wafa yang kemarin ya Mas Rizky ya. Iya, Yang betul. kemarin dipaparkan oleh Pak Rifki dari Al-Wafa kemarin kalau Bapak dan Ibu menyimak dan juga linknya di-share gitu. Nah, itu bisa bisa dilihat gitu, bisa jalan-jalan ke roomnya. Mungkin nanti ketika pengisian data ya Mbak Lutfi ya, mungkin nanti bisa diberikan tolong dicari oleh Bapak dan Ibu serta teman-teman semua di kolom batch 2 kalau tidak salah SMK Al-Wafa. Nah, di situ ada contoh pameran yang dipamerkan oleh Al-Wafa di metaverse-nya gitu. Itu bisa menjadi salah satu poin pertimbangan juga gitu ya. Nah, kalau memang berbeda tadi dengan yang dijelaskan oleh Mas Rizky, kalau itu kan gedung gitu ya, padepokan gitu. Mengambil inspirasi di mana Mas Rizky dan kawan-kawan tinggal gitu ya, berbagi ide dan lain-lain. Nah, kalau nanti kan Bapak dan Ibu serta teman-teman sekolah gitu. Namanya di sekolahnya itu ada salah satu ruang pamerannya gitu. Sedikit berbeda namun pengerjaannya kan pasti sama ya, tools-tools yang dipakai gitu ya Mas Rizky ya.
Iya, betul, Pak. Ya, jadi nanti kiranya dalam pengerjaan tugas gitu ya, apabila ada yang kebingungan, ada yang mau ditanyakan, nah silakan jangan sungkan untuk ditanyakan ke teman-teman yang ada di training studio Metaverse Batch 11. Ada Mas Rizky, ada Mbak Lutfi, Mas Malvin, dan lain-lain. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan Room Metaverse yang tadi dipamerkan oleh Mas Rizky, silahkan. Silakan, Bapak dan Ibu serta teman-teman. Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ke Mas Rizky, mungkin saya bisa katakan bahwa silakan Bapak dan Ibu serta teman-teman semua untuk menuangkan ide ya, apa yang akan dimasukkan di dalam ruang metaverse-nya sekolah Bapak dan Ibu, apa-apa saja yang perlu dimasukkan, kontennya, pamerannya seperti apa dan bagaimana. Nah, silakan untuk dikerjakan dimulai dari sekarang, kerjakan secara tim gitu ya, idenya, dan besok kita akan lihat progresnya seperti apa gitu. Dan sebelum sebelum Bapak dan Ibu mengerjakan tugas juga ya, walaupun ya silakan untuk langsung dimulai. Nah, ini akan ada penjelasan lebih lanjut dari Mbak Lutfi ya berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. Karena tugasnya bukan hanya room metaverse saja ya, sebagaimana dijelaskan di awal, karena metaverse itu luas, jadi cakupannya juga berkaitan dengan sistem pembayaran digital. Sebelum ke Mbak Lutfi, terima kasih Mas Rizky atas paparannya. Jadi nanti terbuka ya buat teman-teman untuk bertanya langsung ke Mas Rizky dan juga teman-teman yang lain gitu, Mas Malvin dan lain-lain, untuk bertanya perihal pembuatan room metaverse. Baik, untuk sesi selanjutnya, penjelasan tugas dan juga hal-hal apa saja yang perlu nanti dipresentasikan, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Lutfi, sudah hadir di sini Mbak Lutfi. Halo Mbak Lutfi. Halo Pak, ya. Ya, Sudah silakan waktu sudah dan terdengar. tempatnya. Jelas Mbak Lutfi, silakan. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Di sini yang pertama saya akan mereview kembali materi kemarin ya, materi tentang kripto. Karena kemarin sudah dijelaskan ya oleh Mas Vicky, tapi ternyata setelah saya amati lagi ada beberapa materi yang belum tersampaikan. Jadi akan saya sampaikan sekarang, kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan info-info tugas yang perlu diselesaikan seperti itu. Nah, di sini saya izin share screen. Nah, di materi pertemuan kemarin, Bapak Ibu dan teman-teman sudah dijelaskan ya tentang toko kripto sekilas. Nah, apakah di sini Bapak Ibu dan teman-teman sudah bisa verifikasi KTP? Boleh saya tahu SMK mana saja yang sudah bisa di resen ya? Silakan di resen siapa yang sudah mencoba untuk verifikasi di toko kriptonya. Ya. Mungkin salah satu aja ya Mbak Lutfi, perwakilannya saja. Bisa gurunya atau misalkan siswanya, silakan raise hand untuk memberikan laporan ke Mbak Lutfi berkaitan dengan verifikasi KTP dan lain-lain. Jikalau ada halangan, nah silakan ditanyakan. Mohon bisa kalau bisa di-unmute aja ya Mbak Lutfi ya, teman-temannya. Maksudnya silakan tanya jawabnya secara langsung biar lebih enak gitu. Ya, silakan kalau misal belum ada yang kesulitan bisa langsung ditanyakan ya, nanti akan saya review kembali yang ini. Pertama akan saya masuk dulu akunnya. Di sini verifikasi keamanannya dari Google Authenticator. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, nanti waktu ingin masuk ke toko kripto, selain masuk ke akun toko kripto, nah Bapak Ibu dan teman-teman juga harus menginstal aplikasi namanya adalah Google Authenticator. Itu dari HP. bisa di-download dari Play Store ataupun App Store. Untuk
autentikasi yang akan dilakukan di Crypto. Nah, bisa dilihat di sini ya. Karena saya sudah masuk, sudah membuat akunnya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman nanti jika belum terverifikasi tulisan di akunnya itu, nah di sini KYC tingkat satunya itu belum ada centang hijaunya di sini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu dan teman-teman diverifikasi terlebih dahulu ya. Menggunakan KTP saja, tidak perlu NPWP. Jadi nanti cukup difotokan KTP-nya, kemudian diisikan data-datanya, lalu juga ada verifikasi muka. Jadi kalau untuk yang verifikasi dasar itu usahakan menggunakan HP terlebih dahulu. Nah, setelah nanti sudah diverifikasi, baru Bapak Ibu dan teman-teman bisa lanjut menggunakan website dari laptop ataupun PC seperti itu. Nah, ini contohnya. Cukup verifikasi yang KYC tingkat 1 saja, Ibu dan teman-teman. Ya, nanti kalau sudah di verifikasi, kalau saya kemarin itu verifikasi 10 menit sudah selesai. Jadi nanti silakan ditunggu ya, kalau paling lama sih 24 jam. Jadi kalau misal lama banget nanti bisa langsung kontak ke saya, langsung japri ke saya seperti itu. Nah, kalau sudah terverifikasi seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman dapat mendepositkan saldonya dengan cara klik yang dompet ini, kemudian ke menu setoran di sini ya. Kemarin jadi dijelaskan juga dengan ya. Ini akan saya perjelas lagi. Di setoran ini ada kripto dan IDR. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman pilih yang IDR. Yang di sini dananya bisa lewat Permata, bisa lewat BSS, GoPay dan lain-lain. Kalau saya biasanya dengan tim menggunakan Dana. Nah, jumlah setoran di sini minimalnya ada 50.000. Jadi silakan nanti diisikan terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu dan teman-teman masih memiliki kendala di toko kripto, bisa langsung hubungi ke saya atau langsung bisa didiskusikan ke grup ya, seperti itu. Nah, nanti tunggu dulu setorannya. Nah, kalau sudah selesai mendepositkan, itu Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat saldonya ada di menu dompet, kemudian pilih yang saldo ini. Nah, di sini. Sinilah Bapak Ibu dan teman-teman dapat melihat saldo deposit yang sudah berhasil masuk ke toko kripto. Sini BIDR, artinya BIDR itu adalah masih dalam bentuk rupiah. Nah, kalau koin Binance, koin Binance itu nanti munculnya ada di saldo kripto di sini, di atas KP3R. Di sini akan ada tulisan BNB, kemudian saldo totalnya akan terlihat. Nah, kalau sudah masuk saldo rupiahnya, kita langsung beli saja. BNB-nya ada di pasar. Di sini. Nah, di pasar ini, Bapak Ibu dan teman-teman, silakan pilih yang BNB/BDR di sini ya, bukan BTC ataupun ETH. Jadi kita menggunakan yang BNB. Di sini diklik, kemudian langsung saja scroll ke bawah. Nah, di bagian ini ya, di bagian beli BNB di sini. Nanti kalau BIDR ini sudah, misal Bapak Ibu dan teman-teman waktu itu mendepositkan 50.000. Nah, BIDR di sini akan muncul juga 50.000. Kalau misal sudah masuk ya. Kalau belum masuk ya tunggu sekitar 5-10 menit. Itu pun tergantung sinyal masing-masing. BIDR di sini sudah 50. Silakan nanti diklik jumlah ini 100%. Kalau misal 50.000 kita akan dapat berapa? Coba kita lihat terlebih dahulu untuk harganya ya. BIDR misal 50.000. Nah, kita akan mendapat kurang lebih 0,010 BNB. Dan ini sudah bisa dibagi rata oleh 10 siswa atau 10 anggota, bisa dibagi rata. Nanti silakan dibagi untuk timnya, diusahakan seluruh anggotanya kebagian BNB ya. Karena apa? Karena untuk transaksi token Neo itu dibutuhkan BNB atau BNB itu sebagai adminnya, karena token Neo itu masih menggunakan jaringan dari Binance seperti itu. Nanti akan diklik beli BNB di sini. Nah, urutannya seperti itu. Kalau sudah tadi sudah depositkan rupiahnya sudah masuk, silakan langsung beli BNB ke pasarnya ya. Beli BNB, kemudian kalau sudah beli BNB, ditunggu lagi sampai masuk. Nah, saldonya itu tadi ya sudah ada di menu dompet di sini saldo.
Nah, kalau BNB-nya nanti sudah masuk, silahkan diklik yang penarikan. Jadi pertama tadi setoran, setelah ke setoran sudah masuk IDR-nya, silahkan ke pasar. Nah, setelah ke pasar, beli BNB, kemudian cek saldonya. Kalau saldonya BNB sudah berhasil masuk, maka langsung saja ke penarikan di sini. Nah, di menu penarikan ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman, itu tujuannya adalah menarik BNB yang sudah dibeli itu ke dompet pribadi atau dompet MetaMask. Nah, ini contohnya seperti ini nanti. Saya sudah ada 46 NEO di sini dan juga 0,01 sekian Binance. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman nanti akan menarik BNB-nya ke MetaMask untuk dilakukan transaksi ke Padepokan Semeo. Pertama kali ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, nanti goals-nya adalah bisa bertransaksi ke token address milik bendahara Padepokan Semeo. Dari sini penarikannya tetap ke kripto ya. Dari koin BTC ini, Bitcoin, diganti menjadi BNB. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jaringannya di sini itu awalnya Beacon Chain ya. Kita ganti ke BNB Smart Chain atau BEP20. Nah, itu untuk alamat penerimanya saya review kembali ya kemarin. Itu satu sekolah minimal memiliki satu akun dari toko kripto. Jadi tidak harus semuanya punya toko kripto ya. Tapi minimal satu lah, gurunya saja boleh atau salah satu siswanya pun boleh. Kalau yang untuk MetaMask itu memang harus semua punya. Tapi kalau yang toko kripto minimal satu sekolah memiliki satu akun. Nah, di sini BNB alamat penerimanya diisi alamat token yang membeli toko kripto. Misal saya yang membeli Binance-nya, maka diisi alamat dari e-wallet MetaMask milik saya sendiri. Kalau misal yang beli Mbak Anifa, maka di sini BNB alamat penerimanya silakan diisi milik Mbak Anifa seperti itu. Nah, di sini sudah terisi. Nanti kalau misal jumlahnya sudah masuk BNB-nya, maka di jumlah ini akan ada tulisan maksimal. Diklik saja maksimalnya, karena penarikan minimum di toko kripto itu adalah 0,01. Jadi kalau kurang dari 0,01 belum bisa ditarik. Nah, kalau sudah nanti diklik kirim. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin sampai sini dulu nih. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau dilihat-lihat dari progres perkembangannya, itu sudah banyak ya yang sudah memiliki e-wallet, tapi ada juga yang belum menyetorkan. Ini segera karena setelah ini akan saya setorkan ke Pak Abu untuk mendapatkan token NEO. Nah, ini nanti per orang itu mendapatkan 10 token NEO untuk bertransaksi. Jadi mohon akan saya tunggu sampai dengan nanti malam ya, paling lambat nanti malam, berarti pukul sebelum besok ya, sekitar 23:59 itu pengumpulan paling lambat karena akan saya setorkan langsung ke Pak Abu. Itu untuk avatarnya ini juga mau dilengkapi ya. Yang pertama itu e-wallet, nanti ini akan saya berikan ke pihak MetaEdu untuk diisikan token NEO-nya. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu dan teman-teman sudah memiliki NEO dan juga sudah memiliki Binance di sini, nah itu bisa langsung bertransaksi ke Padepokan Semeo Linktree. Nah, di Linktree ini kemarin belum sempat dijelaskan oleh Mas Vicky ya. Akan saya share dulu linknya di kolom chat. Nah, ini adalah salah satu tugas atau tugas terakhir ya dari training ini. Jadi sudah tugasnya yang pertama ada avatar ya, kemudian token address dari MetaMask masing-masing peserta, dan juga room dari satu sekolah, serta yang terakhir ini adalah Linktree di sini ya, yang masih kosong data sendiri, Linktree pembayaran Metaverse. Nah, itu akan diisi yang ini, Linktree ini. Nah, cara pembuatannya bagaimana? Itu nanti sudah saya share ya linknya.
Oh, sebelum saya ke pembuatannya nih, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk pengaplikasiannya atau bagaimana cara menggunakannya. Karena kita membahas tentang token Neo, maka kita akan pilih yang pembayaran via token Neo di sini. Nah, di sini silakan nanti Bapak Ibu dan teman-teman membuat ya di form seperti ini kurang lebihnya. Silakan ditulis di sini judul dari pameran metaverse-nya, pameran metaverse SMK berapa. Terus di sini sertakan juga keterangannya. Pameran roomnya akan diadakan pada tanggal berapa sampai dengan berapa, artinya link tersebut dapat diakses pada tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kemudian tiketnya ini akan dikirimkan melalui nomor WhatsApp H-1 sebelum acara dimulai. Pendaftaran tiketnya akan ditutup pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul sekian. Nah, ini nanti akan disertakan, dan tiap kali eventnya itu berakhir, maka Bapak Ibu dan teman-teman harus mengganti deskripsi dari GFOM-nya. Seperti itu. Oke, sebentar. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu dan teman-teman silakan isikan emailnya ya, kemudian nama dan instansi ini nama sekolah Bapak Ibu masing-masing, lalu nomor WhatsApp yang nanti akan kami kirimkan tiketnya atau kami kirimkan link dari Metaverse Padepokan Senior. Nah, di sini silakan dilihat baik-baik ya. Ini adalah keterangan atau token address penerima yang akan Bapak Ibu lakukan untuk transaksi nanti. Nah, ini silakan ditulis di sini pembayarannya via apa? Karena kita kan via token Neo ya. Jadi tulis saja pembayaran via token Neo menggunakan network atau jaringan dari Binance Smart Chain dengan alamat address-nya ini. Ini adalah alamat address dari Bendahara Padepokan Senior. Kemudian silakan diisi 1 token Neo. Oke. Nah, link bukti pembayaran tokennya ada di setelah itu ya, setelah transaksi berhasil dilakukan. Lalu silakan di screenshot bukti pembayarannya. Gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, untuk pembuatan link tree-nya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman nanti silakan dibuat GFOM-nya seperti ini ya. Ini ada contoh GFOM-nya. Dapat ditiru, dapat dicontoh. Nanti silakan diganti saja ini token address-nya diganti, kemudian judul ini juga diganti, dan juga deskripsinya ini boleh diganti. Oke. Kalau sudah, kita akan berlanjut ke cara pembuatan link tree. Link tree itu apa? Link tree adalah sebuah platform atau web di mana kita dapat mencantumkan beberapa link seperti link media sosial. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah ada yang familiar dengan Linktree ini. Mungkin yang pernah jualan ya, pernah menggunakan Linktree untuk menjual produknya, kemudian untuk mencantumkan link dari sosial medianya atau sebagainya. Nah, di sini seperti ini. Jadi tiap button di sini itu memiliki link-linknya sendiri. Jadi kita bisa mengisi tiap button ini dengan link yang berbeda. Caranya tadi sudah saya share untuk link tree Padepokan ya. Bisa diklik link tree yang di bawah ini, icon link tree ini, silakan diklik. Kemudian kita akan dialihkan ke website untuk pembuatan akun link tree-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tinggal dipilih digeser di bawah ya. Ada link tree your name. Bisa dikustomisasi menggunakan nama SMK masing-masing. Misal Linktree SMKN 7 Semarang atau sebagainya. Nah, tuh. Saya akan menggunakan Linktree. Nah, setelah itu silakan diklik claim your Linktree di sini. Nah, nanti akan muncul halaman register. Karena saya sudah login ya tadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu dan teman-teman akan diminta mengisi email dan juga password, silakan diisikan saja.
email dan passwordnya, kemudian silakan dicek di email masing-masing akan ada link untuk verifikasi akunnya. Nanti silakan diklik linknya agar jika belum terverifikasi akunnya maka link ini tidak bisa diakses oleh publik. Jadi perlu diaktifasi terlebih dahulu, diverifikasi terlebih dahulu menggunakan emailnya ya. Klik seperti itu. Nah, untuk membuat buttonnya tersendiri, ini Bapak Ibu dan teman-teman cukup ke sini kan Linktree admin nih, Linktree admin register. Nah, silakan diklik add new link atau tambahkan link baru ya di sini. Nah, ini akan membuat tombol atau button baru. Title-nya nanti silakan diisi tulisan yang akan muncul pada tombolnya. Jadi title itu tulisan yang ada di tombol. Kemudian URL di sini adalah link yang nantinya jika tombol itu diklik, maka linknya akan menuju kemana. Nah, seperti itu. Contohnya ini, pembayaran via token MEU. Di sini ya nama-nama buttonnya. Kemudian di dalamnya itu ada link GForm. GForm-nya saya cantumkan di sini. Sama plus seperti yang pembayaran via loket IDR. Di sini ya, pembayaran via loket IDR. Nah, di dalamnya ini ada link. Linknya ini. Gitu, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Setelah itu akan otomatis tergenerate dan menjadi tombol seperti ini. Sedangkan jika Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin mengedit Linktree-nya, silakan ke menu Appearance di sini. Nah, di profile nanti silakan di custom sendiri ya Bapak Ibu dan teman-teman. Di sini ada image-nya, silakan mungkin bisa menggunakan logo dari sekolah masing-masing, kemudian profile title-nya di sini bisa ditulis nama sekolahnya, dan bio-nya bisa tulis pameran Metaverse by sekolah mana, seperti itu. Nah, di sini juga ada tema-tema yang bisa digunakan Bapak Ibu dan teman-teman. Ada yang free, ada yang juga yang berbayar. Silakan dipilih. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Oh. Silakan, jika ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin tutorialnya ada nggak Mbak videonya? Sedang on progress Pak, karena terus mengejar modul-modul yang lain. Mungkin ini nanti malam akan menjadi, insya Allah. Oke, jadi untuk yang ya. Untuk jadi yang mungkin nanti tinggal pembayaran ditunggu itu, ya. Untuk yang pembayaran Pak, mungkin nanti bisa presentasi hari Senin. Jadi besok Sabtu bisa dipresentasikan terlebih dahulu untuk room-nya. Atau kalau misal sudah selesai nih untuk yang pembayarannya sudah paham, sudah juga bisa juga dipresentasikan besok. Baik. Ya, solusi yang fair dari Mbak Lutfi ya. Jadi buat Bapak dan Ibu serta teman-teman, jadi besok kita akan presentasi mengenai room metaverse-nya terlebih dahulu gitu. Kita akan melihat room metaverse dari sekolah Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Kita diajak jalan-jalan ya gitu ke room metaverse-nya seperti tadi yang sudah dipraktikkan oleh Mas Rizky ya, dilihat sudut per sudut, room by room ya gitu, apa-apa saja yang ada di padepokan Seamio itu gitu. Nah, kita juga pengen melihat apa-apa aja sih yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, walaupun memang tidak mirip, katakanlah seperti itu, tapi kita udah kebayang gitu, oh sekolah kayak Tanjung Pinangnya tuh seperti ini ya, SMK yang Banyumas tuh tadi IT Ma'rif Banyumas ya kalau nggak salah, juga seperti ini dan lain-lain gitu. Jadi setidaknya ada bayangan lah gitu, walaupun tidak mirip gitu. Nah, nanti kalau mau dibuat mirip, nah setelah kegiatan ini selesai, nah silahkan dibuat lagi, dibikin lagi semirip mungkin gitu. Jadi untuk besok tadi seperti kata Mbak Lutfi, presentasinya adalah berkaitan room metaverse sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, untuk yang hari Senin dilengkapi dengan transaksi sistem pembayarannya gitu. Jadi karena transaksi sistem pembayaran juga harus menunggu tokennya tadi ya Mbak Lutfia dari Pak Abu dari Meta Edu. Jadi kita berikan waktu sekitar dua hari gitu untuk dipraktikkan ya gitu.
tapi datanya tetap harus masuk ke Mbak Lutfi di hari ini, malam ini gitu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu jangan ketinggalan gitu ya datanya untuk dimasukkan ke Mbak Lutfi melalui spreadsheet yang nanti akan di-share di grup untuk diingatkan kembali. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Khususnya mengenai presentasi besok dulu ya. Presentasi room-nya. Ya. Jadi besok Bapak Ibu dan teman-teman silakan dipresentasi terlebih dahulu room-nya ya. Kalau misal untuk mekanisme pembayarannya belum selesai, tidak apa-apa, bisa dilanjutkan besok Senin. Ya. Besok pagi ya Mbak Lutfi, sedikit berbeda. Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Khusus besok itu jam 9 sampai jam 12 gitu. Saya sih jadi jadwal sampai jam 12 gitu. Nah, untuk hari Senin kita kembali lagi ke jam 1 seperti biasa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu serta teman-teman semua peserta training studio Metaverse batch 11. Jadi ini yang saya lihat di share screen yang sedang ditampilkan oleh Mbak Lutfi bahwa ada beberapa yang masih kosong, ada beberapa yang sudah full isinya gitu. Nah, silakan untuk dilengkapi ya. Gitu. Karena ini berkaitan juga nanti dengan sertifikat ya Mbak Lutfi ya. Siapa-siapa saja yang lengkap mengerjakan tugas dan siapa yang tidak gitu. Kalau yang lengkap ya kita akan berikan sertifikat, tapi kalau tidak ya nggak akan keluar sertifikatnya. Gitu. Oke, mungkin dari sekolah yang belum mengisi link spreadsheet-nya nanti segera diisikan karena takutnya datanya tidak akan masuk, terus takutnya sertifikatnya tertahan gitu. Ya. Jadi masih ada 3 sekolah di sini. Oh, yang SMK Negeri 1 Boyolangu itu sudah ikut batch kemarin, jadi untuk yang batch baru ini masih 2 sekolah. Sekolah yang lain bisa langsung diisikan data-datanya. Oke, sebentar saya cek lagi. Sekolah tadi Ma'arif Banyumas dan Tanjung Pinang sudah ya, ada 2 sekolah lagi yang belum, sebentar. Saya pastikan make sure lagi, takutnya ada yang terlewat. Ini sambil menunggu ya Mbak Lutfi. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil kita merekap data ya. Yang harus mengumpulkan tugas gitu ya. Karena kan sebagai peserta kan ya, batch 11 gitu. Ngumpul sekolahnya mana saja? Walaupun belum semua. SMK Negeri 1 Tanjung Pinang sama SMK Ma'arif Banyumas Lampung. Tanjung Pinang, mohon maaf, dan Ma'arif Banyumas Lampung. Mbak Lutfi. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Ini kemarin aku kan sudah bikin akun toko kripto. Terus kemarin tuh belum diverifikasi. Kata Kak Vicky suruh nunggu sampai 24 jam. Tapi sampai sekarang malah verifikasi ulang. Pas pakai KTP yang kemarin dipakai itu nggak bisa. Oh, di emailnya sudah ada notif belum ya? Mungkin biasanya ya kalau misal verifikasinya gagal, ada notifikasi dari email tuh misal tertolak ya. Misal verifikasinya tertolak itu sudah ada laporan dari email. Mau itu berhasil ataupun tertolak. Ada Arifato. Kalaupun nanti masih belum bisa, dicoba untuk teman-temannya Mbak atau Bapak Ibunya mencoba untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Kalau saya waktu itu cuma 10 menit sudah berhasil untuk verifikasi KTP yang kripto. Mungkin kalau gagal bisa dicoba lagi diisi datanya ya. Dari IP baru. Login dari device yang baru. Untuk Kak Lutfi.
Ini di emailnya masuknya berhasil masuk dari IP baru. Oh, kalau berhasil masuk dari IP baru itu waktu itu Mbak Arifatul mencoba login menggunakan device yang lain. Misal dari awal Mbak Arif memakai HP, kemudian login kembali menggunakan laptop atau HP milik temannya. Nah, itu akan muncul laporan berhasil lewat IP baru seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah berhasil atau tidak, itu biasanya laporannya ada tulisan verifikasi berhasil atau verifikasi tertutup seperti itu, Mbak Arif. Berarti ini masuknya di device lain. Kalau yang berhasil masuk melalui IP baru itu berarti laporan bahwa Mbak Arifatul itu berhasil masuk dari device yang lain. Mungkin bisa dicoba untuk menggunakan KTP teman Mbak atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain, silakan dicoba. Ada yang bisa berhasil, ada juga yang saya kurang apa ya kasusnya, tapi waktu itu ada salah satu peserta dari batch sebelumnya, sama ya, verifikasi, tapi pada saat memasukkan data itu hanya seperti tidak laporannya. Itu bagaimana cara pemecahannya, saya belum tahu. Jadi kalau yang kasusnya seperti itu, saya sarankan menggunakan atau teman-temannya disuruh membuat akun atau Bapak Ibu guru yang lain. Karena satu sekolah itu diminta minimal satu saja itu sudah cukup. Jadi cuma satu untuk toko kriptonya. Tapi kalau yang MetaMask itu semuanya harus anggota harus punya. Jadi mungkin bisa dicoba kembali ya untuk verifikasi data dan lain-lainnya gitu. Silakan untuk dicek mumpung masih ada waktu ya gitu sebelum nanti pengumpulan datanya Lutfi gitu. Silakan Mbak Arifatul berdiskusi juga bersama dengan teman-temannya gitu ya. Mungkin bagi teman-temannya yang sudah paham atau dari teman-teman dari sekolah lain yang punya kendala yang sama dan udah berhasil gitu. Nah, silakan saling dibantu. Fungsinya grup ada di WhatsApp itu adalah salah satunya untuk berdiskusi juga. Nah, Mbak Lutfi, tadi saya cek ada 2 sekolah yang belum ya, maksudnya yang belum ada laporan sama sekali, masih kosong. Mungkin bisa dikonfirmasi nanti ya, gitu, baik di grup atau di sini gitu, apa kendalanya, kenapa belum dilaporkan dan lain-lain. Ada 2 sekolah, yang pertama SMK IT Ma'arif NU Karanglewas dan SMK Bintang Nusantara Karanganyar. Nah, ini 2 sekolah yang belum atau tidak ada sama sekali datanya gitu. Mungkin untuk ada kendala, misalkan kesulitan atau apapun gitu ya, silakan dilaporkan ke grup gitu ya. Jadi kita tahu juga progresnya sejauh mana gitu. Kalau yang ini kan Tanjung Pinang dan Ma'arif Banyumas Lampung, walaupun belum sempurna, data-datanya masih ada yang kosong, tapi kan progresnya udah kelihatan gitu. Hampir 80%-nya itu semua udah bisa gitu, udah ada avatarnya, ada e-walletnya pun ada gitu. Jadi bagi yang belum di sini tadi belum lengkap link e-walletnya, silakan untuk sesegera mungkin diisikan dan dilaporkan nanti ke Mbak Lutfi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali berkaitan dengan teknis ya, atau misalkan besok presentasinya gimana dan lain-lain. Silakan. Jadi mungkin Mbak Lutfi kita akan jelaskan kembali sedikit mengenai tugas presentasi besok ya. Apa aja yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu serta teman-teman semua ya. Nah, kalau yang di-share Mas Malvin kemarin untuk contoh presentasinya, itu kan lumayan panjang ya. Untuk saya persingkat lagi, garis besarnya itu Bapak Ibu dan teman-teman nanti silakan pada slide pertama untuk
silakan diperkenalkan profil dari sekolahnya. Hanya singkat saja untuk profil sekolah. Kemudian slide kedua, silakan nanti dimasukkan avatar dari masing-masing anggota ya. Avatar slide kedua. Kemudian slide yang ketiga nanti silakan di screenshot MetaMask dari masing-masing anggotanya. Untuk sebagai bukti ya bahwa semua anggota sudah memiliki avatar dan juga memiliki crypto wallet. Nah, yang keempat nanti silakan di screenshot tampilan room depan dan juga silakan sertakan link dari room metaverse Bapak Ibu dan teman-teman, link metaverse sekolah Bapak Ibu dan teman-teman. Dan setelah yang pertama di profil, avatar, MetaMask, kemudian slide keempat nanti room, dan yang kelima nanti baru transaksi dari metaverse-nya atau link tree-nya. Nah, link tree-nya nanti bisa dimasukkan ke slide paling terakhir. Gitu dari link tree yang tadi kan ada 2 ya. Bentar, saya lihatkan lagi. Sini. Link tree-nya yang pertama tadi ada yang menggunakan token MetaEdu dan yang kedua menggunakan loket. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman nanti juga kemarin sudah dijelaskan untuk membuat akun dari loketnya ya. Nanti silakan dibuat. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, nah loket ini bisa ditanyakan ke Mbak Anifa atau ke saya karena yang mengampu transaksi pembayaran itu saya dan Mbak Anifa. Nah, ini bisa dibuat G-form untuk token MEO, dan yang loket IDR ini nanti silakan dibuat tiketnya. Saya lihatkan dulu yang loket ya. Nah, kira-kira seperti ini. Udah cukup 5 slide saja itu sudah cukup ya garis besarnya tadi. Profil sekolah, ini anggotanya. Yang ketiga, screenshot dari MetaMask masing-masing anggota. Yang keempat, room dari metaverse sekolahnya, dan yang kelima adalah transaksi dan masuk ke metaverse seperti itu. Garis besarnya 5 saja. 5 slide cukup. Mbak Lutfi mau nanya tadi tentang akun toko kripto ya. Tadi itu ada email masuk bahwa penolakan gitu. Mbak, tolong puterin sih. Oh, bagaimana? Oke. Yang dituliskan slide nanti akan saya share juga di grup, jadi nanti bisa dibaca ulang ya. Untuk jadi yang ini gimana, Mbak Arifatul, itu tadi ada tulisan penolakan ya. Biasanya penolakan itu karena yang pertama KTP-nya difotokan itu blur, atau yang kedua data-datanya ada yang dalam pengisian datanya. Nah, yang ketiga biasanya pada saat verifikasi muka ya, itu kurang jelas atau mungkin ada error sedikit. Nah, nanti Mbak Arifatul bisa diverifikasi lagi, ataupun kalau misal terpaksa tidak bisa verifikasi ulang, maka bisa temannya silakan dibantu ataupun menggunakan akun dari Bapak Ibu, akun toko kripto dari anggota yang lain, gitu Mbak atau Ibu Arifatul. Ini kan aku daftar ulang, ada ID opsional itu apa ya? Bagaimana? Aku daftar ulang, jadi tadi itu kan ada ID-nya tuh kadaluarsa gitu. Terus jadi aku daftar ulang, terus ada ID referensinya itu berapa? Oh, ID referensi itu opsional ya Mbak, jadi tidak wajib diisi. Ya. Bisa dikosongin saja. Buat diisi. Oke. Terima kasih Mbak. Oke, silakan dicoba lagi ya Mbak Arifatul. Kalau misal nanti tidak bisa juga, silakan minta bantuan anggota yang lain untuk membuat akunnya. Iya. Tadi untuk tugas Mbak Lutfi ya, mungkin bisa dijelaskan kembali satu, nanti saya yang ketikin aja di kolom chat gitu, jadi biar mereka bisa mempersiapkan gitu Mbak Lutfi. Slide pertama apa Mbak Lutfi? Oke. Yang pertama ada profil sekolah.
sekolah. Yang kedua, ada avatar masing-masing anggota. Tim ya. Ya, satu tim. Terus yang ketiga tadi screenshot MetaMask. Screenshot MetaMask. Yang keempat ada screenshot room depan sama link dari MetaMask-nya. Link room dari ruangan metaverse sekolah. Sorry Mbak, slide keempat, link apa? Link room metaverse sekolah. Oke. Nah, yang kelima nanti screenshot Linktree sama Linktree-nya itu nanti dicantumkan. Linktree dan? Transaksi pembayaran. Linktree dan screenshot Linktree depannya. Nah, seperti ini. Nanti. Screenshot apa Mbak? Mohon maaf yang terakhir. Screenshot Linktree dan screenshot Linktree dan juga linknya. Dan juga linknya ya. Oke. Jadi nanti kita juga tetap diajak berjalan-jalan ke room metaverse-nya ya? Ya, betul. Ya, jadi yang kita harapkan ya Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, ini kan dibuat dalam satu bentuk PPT gitu ya, atau PDF, dipersilahkan enaknya gimana. Lalu nanti diharapkan bisa dipresentasikan di room metaverse-nya Bapak dan Ibu masing-masing gitu. Kan udah diajarin sama Mas Malvin ya kemarin, sudah dipraktikkan juga gitu. Jadi presentasinya sih kita bisa harapkan bukan di Zoom-nya, tapi di metaverse-nya gitu. Jadi sambil presentasi, sambil juga diperlihatkan room metaverse-nya sama tadi seperti Mas Rizky yang Mas Rizky lakukan gitu ya. Mas Rizky kan tadi memperkenalkan ya sudut by sudut, ada logo ini, ada logo ini, ada logo itu dan lain-lain gitu. Jadi nanti silakan, kita juga ingin diajak seperti itu gitu. Seperti Mas Rizky mengajak kita berjalan-jalan di Padepokan Siameo gitu. Nah, jadi kita harapkan presentasinya itu di room metaverse-nya gitu. Oke, sama-sama ya Mbak atau Ibu Elda Vianti. Silakan kalau ada lagi yang mau diskusikan Bapak dan Ibu. Sebelum silakan Bapak dan Ibu, mungkin sesi hari keempat ini kita bisa akhirkan cepat ya Mbak Lutfi ya, karena besok Bapak dan Ibu harus presentasi ini mengerjakan tugasnya gitu. Jadi butuh waktu yang cukup gitu ya untuk pengerjaan tugasnya sebelum, apalagi besok pagi kan gitu. Jadi silakan kita tunggu kalau ada yang mau ditanyakan, jika tidak mungkin saya akan akhiri sesi hari keempat hari ini. Silakan kita tunggu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan. Nanti kurang lebihnya Kamu ya, silakan. yang penjelasan ulang tentang Linktree. Oke. Oke. Mbak Lutfi silakan. Mungkin penjelasan secara singkat aja ya Mbak Lutfi ya. Siap. Izin share screen. Ini tadi ya. Nah, di sini tadi Bapak Ibu dan teman-teman setelah klik Linktree, icon dari Linktree-nya bisa diklik untuk membuat akun sekaligus ya. Jadi nanti ini Linktree-nya diklik, kemudian nanti akan masuk ke website seperti ini. Tampilan websitenya seperti ini. Nanti di bawah ada Linktree/yourname. Nah, your name-nya ini bisa diganti nama sekolah masing-masing. Misal SMKN 7 Semarang ya. Nanti kalau sudah, silakan diklik claim your Linktree. Silakan dibuat akunnya. Nah, setelah diklik claim your Linktree ini, Bapak Ibu dan teman-teman akan diminta mengisikan email dan juga password-nya. Nanti silakan diisi email password, kemudian silakan dicek ke Gmail masing-masing. Nanti akan link untuk verifikasi akun. Nanti silakan diklik linknya. Setelah itu akan kembali lagi ke tampilan Linktree seperti ini. Kalau yang masih baru, di sini masih kosong nih. Di linknya, bagian linknya ini kosong. Jadi perlu tambahkannya. Silakan klik yang add new link di sini. Bapak Ibu dan teman-teman silakan klik add new link.
Nah, untuk title-nya ini silakan diisi nanti seperti ini ya. Title-nya berarti pembayaran via token Neo. Tulis saja di sini. Pembayaran via token Neo. Nah, setelah itu di sini ada URL. URL ini silakan diisikan Google Form. Silakan dibuat dulu di formnya, kemudian dimasukkan linknya di sini. Nah, kalau sudah dimasukkan, saya akan buat contohnya ya. Tadi ini. Nah, di URL ini saya tambahkan. Nanti otomatis ini akan hijau, warna hijau. Kemudian akan menambahkan button di sini. Nah, ini dia. Soal pembayaran via token Neo kedua. Agar ada BJ-nya. Nah, ini adalah yang atas sendiri ini adalah button baru yang barusan saya buat. Akan otomatis muncul seperti ini. Nah, untuk mengedit tampilannya itu bisa diklik appearance. Nah, di appearance ini adalah di mana Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengedit tampilan dari Linktree-nya. Bisa diedit fotonya, kemudian title-nya juga diganti menjadi nama sekolahnya, bio-nya juga bisa ditambahkan. Kemudian mengubah tema dari Linktree-nya juga bisa dipilih di sini. Nah, link yang nanti akan dimasukkan ke dalam PowerPoint bisa dikopikan dari sini, My Linktree ini, https Linktree Padepokan Neo. Nah, ini bisa dikopi, kemudian dimasukkan ke dalam PowerPoint Bapak, Ibu, dan teman-teman. Seperti itu, Mbak Arifatul, apakah sudah menjawab atau ada yang perlu tanyakan lagi? Atau mungkin dari peserta yang lain, jika ada yang mau ditanyakan ya berkaitan dengan Linktree tadi yang dijelaskan oleh Mbak Lutfi, silahkan. Karena ini akan menjadi salah satu tagihan tugas ya nanti untuk presentasi. Jadi silakan kalau masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jadi langkah awal sebelum ke Linktree itu dia bikin akun kripto dulu ya, Kak? Membuat akun Linktree-nya saja. Kalau toko kriptonya nanti beda lagi, karena toko kripto itu fungsinya hanya untuk mengisi BNB yang ada di MetaMask ini. Nah, kalau Linktree ini tidak perlu memakai BNB, jadi bisa langsung dibuat. Asal Mbak Arifatul ini sudah membuat yang pertama, GForm untuk transaksi MetaEdu seperti ini ya contohnya. Yang kedua, sudah membuat loketnya. Nah, loketnya seperti ini. Baru bisa membuat Linktree. Gitu Mbak Arifatul. Jadi kalau untuk toko kripto sebenarnya hanya untuk mengisi Binance-nya saja. Silakan dicoba ya Mbak Arifatul, dan bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman yang lain, tadi penjelasan dari Mbak Lutfi untuk Linktree ya, karena itu menjadi salah satu tagihan tugas gitu ya, dihubungkan dengan nanti room metaverse-nya. Jadi silakan untuk dicoba gitu. Nah, nanti jika ada kendala, jika ada yang perlu diskusikan, silakan ditanyakan di grup gitu, karena grupnya menjadi salah satu tempat diskusi ya gitu. Di sana juga ada Mbak Lutfi dan ada Mas Malvin dan kawan-kawan. Silakan untuk bertanya di situ gitu sebelum nanti dipresentasikan gitu. Kami tunggu jika ada yang mau ditanyakan. Kita tunggu dulu Mbak Lutfi ya. Silahkan.
Atau mungkin lagi pada ini ya, siap-siap buat besok kayaknya Mbak Lutfi. Semoga sudah pada mengerti ya Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Tapi jika belum mengerti, jika masih ada yang ingin mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Gitu. Kita open discuss gitu ya untuk berdiskusi, baik untuk teknis maupun hal-hal lainnya gitu. Jadi agar nanti ketika presentasi bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan yang terpenting ilmu yang telah diberikan oleh Mbak Lutfi dan kawan-kawan itu bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan dengan baik oleh teman-teman peserta gitu nantinya. Gitu. Itu output yang kami harapkan dari kegiatan ini. Jikalau tidak ada yang mau ditanyakan kembali, karena juga besok waktunya pagi-pagi ya, dan teman-teman Bapak dan Ibu harus mengerjakan tugas, kita akan akhiri sesi hari keempat ya, yang yang singkat gitu ya, singkat namun kita harapkan besok tugasnya bisa dikerjakan atau bisa dipresentasikan dengan baik gitu. Sempurna atau tidak sempurna kita melihat progresnya gitu. Jadi ketika dipanggil besok ya oleh Mbak Lutfi dan atau teman-teman yang lain gitu ya, yang besok akan memandu kegiatan ini, dipersiapkan gitu roomnya, mau sempurna ataupun tidak gitu. Baik, kalau seperti itu, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan akhiri sesi pertemuan pada hari keempat di hari Jumat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Lutfi atas waktunya, dan juga Mas Rizky tadi ya, dan kawan-kawan dari tim Padepokan Seameo. Silakan buat Bapak dan Ibu untuk berkunjung ke room tersebut gitu ya, untuk mencari bahan inspirasi dan lain-lain. Dan atau silakan untuk yang ingin penasaran gitu ya, pameran kayak gimana sih di dalam room metaverse. Nah, silakan dibuka link spreadsheet yang tadi ditampilkan oleh Mbak Lutfi, nanti akan di-share. Tolong atau silakan dicari SMK Al-Wafa di batch 2 kalau tidak salah. Nah, itu salah satu contoh yang bagus gitu ya dalam sekolah untuk membuat room metaverse atau membuat pameran di metaverse-nya gitu. Baik, jika tidak ada lagi ditanyakan, maka saya sebagai moderator hari ini akan mengakhiri sesi kali ini. Kita bertemu lagi besok dan juga Senin, ada 2 hari tersisa ya gitu karena pesertanya sedikit. Jadi kita akan maksimalkan waktu sebaik mungkin gitu agar kegiatannya bisa cepat selesai, dan yang terpenting kegiatannya bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua yang hadir pada kegiatan hari ini. Sekali lagi saya undur diri, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat mengerjakan tugasnya, dan juga semoga Bapak dan Ibu serta teman-teman semua sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raka. Ya, sama-sama Mbak Lutfi, terima kasih ya. Ya, siap. Oke, Saya izin